Jadi saya ulangi, Bismillahirrahmanirrahim. Suatu hari seorang jamaah bertanya kepada ustadznya, "Ustadz, saya mohon maaf tidak ikut sholat Jumat di sini. Kenapa? Karena khotib-khotib di sini ketika berkhutbah, di dalam pendahuluan khutbahnya itu tidak mengemukakan, tidak membacakan hadis kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalah finnar." Jadi saya minta kepada Ustadz supaya saya bisa Jumatan di sini, tolong kalau Ustadz khutbah prolognya pakailah hadis kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalah finnar. Itu Ustaz. Begitu fanatiknya orang yang kalau menganggap orang lain itu adalah ahli bid'ah. Sampai-sampai kalau ada ustadz, kiai, ulama yang khutbah, ketika khutbahnya di dalam pendahuluan khutbahnya tidak membacakan hadis kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalah finnar, itu dianggap sebagai orang-orang ahli bid'ah. Masya Allah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi ini orang kalau sudah fanatik begini, ini mudah menganggap orang lain itu adalah golongan ahli bid'ah. Bisa jadi kita semua yang di sini ini termasuk ahli bid'ah. Dan ahli bid'ah menurut mereka kullu bid'atin dolal, itu semua yang bid'ah itu adalah sesat dan yang sesat itu masuk neraka. Bayangkan. Jadi termasuk kita ini bisa jadi di pandangan mereka karena sholat subuhnya pakai kunut. Iya. Sholat subuhnya pakai kunut dan ba'da sholatnya itu berzikir berjamaah, itu bisa jadi dianggap sebagai kelompok ahli bid'ah. Bayangkan. Jadi menurut pandangan mereka kita ini termasuk ahli neraka. Na'udzubillah. Luar biasa itu. Masya Allah. Nah begini. Jadi mereka itu inginnya ketika seorang khotib itu khutbah, maka kemudian dia akan mengatakan amma ba'du fa inna khairul hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalah finnar. Jadi amma ba'du fa inna khairul hadis kitabullah, sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitab Allah. Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sesungguhnya sebaik-baik petunjuk, sebaik-baik hadis, sebaik-baik perilaku adalah perilaku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan setiap perkara yang baru muhdatsatuha wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalah finnar, dan setiap bid'ah, setiap hal yang baru adalah sesat dan setiap yang sesat itu adalah neraka masuknya. Na'udzubillah. Ini gara-gara ustadz tidak membaca hadis ini dianggap sebagai ahli bid'ah. Luar biasa itu. Dia muslim, rukun imannya sama, rukun Islamnya sama, tapi mereka dengan mudah menganggap muslim yang lain, bukan kelompoknya, bukan golongannya, dianggap sebagai ahli bid'ah yang bakal masuk neraka. Subhanallah. Karena itu apa? Mari kita berbicara tentang bid'ah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Di dalam kaitan hadis bid'ah ini yang saya tahu ada dua redaksi. Redaksi yang pertama, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi khutbati ba'da tasyahhud. Bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika berkhutbah sesudah beliau mengatakan bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah,
Lalu kemudian Nabi mengatakan inna ahsanal hadits kitaballah wa hasanal hadyu hadyu Muhammadin dan seterusnya. Tapi ada juga lafaz yang lain, inna khairul hadithi kitaballah wa khairul hadyi hadyu Muhammadin wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalah finnar. Jadi ada yang menggunakan inna ahsanal hadits kitaballah, ada yang menggunakan inna khairul hadits kitaballah, maksudnya sama. Ini maksudnya supaya bahwa kita ketika menjelaskan ini itu tahu sesungguhnya tentang bid'ah. Lalu kemudian apa sih bid'ah itu? Secara bahasa, secara lugawi, secara etimologi, bid'ah itu asal kata bada'a, artinya yang pertama atau yang mengawali, atau bisa juga dikatakan yang baru. Ini maknanya segala bentuk perbuatan. Jadi bid'ah itu kalau secara etimologi, segala bentuk perbuatan atau amalan yang menunjukkan arti yang pertama, yang menunjukkan arti yang mengawali, dan perbuatan itu tidak pernah dicontohkan sebelumnya, dan perbuatan itu dikualifikasikan sebagai bid'ah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kita masuk ke definisi. Imam Nawawi, ulama besar yang sangat dihormati di Jazirah Arabia, Imam Nawawi itu menegaskan al-bid'atu hiya ihdatsun ma lam yakun fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang disebut bid'ah itu adalah melakukan atau melaksanakan sesuatu yang belum pernah dilakukan Rasul di zaman Rasul. Sesuatu yang tidak pernah lakukan Rasul di zaman Rasul, itu namanya bid'ah. Imam Izzuddin Abdul Salam di dalam kitab Qawaidul Ahkam fi Masalihul Anam mengatakan al-bid'atu fi'lun ma lam yu'had fi asri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bid'ah itu mengerjakan sesuatu yang tidak pernah dikenal dan tidak pernah terjadi pada masa Rasulullah SAW, itu namanya bid'ah. Bid'ah memang betul begitu. Tetapi nanti kajiannya adakah bid'ah. Jadi al-bid'atu aslu ma uhditsa ala ghairi mithalin sabiq. Jadi bid'ah itu sesuatu yang dikerjakan tanpa mengikuti contoh kesimpulannya, tanpa mengikuti contoh sebelumnya. Hadirin rahimakumullah. Jadi setiap segala sesuatu yang tidak pernah dikerjakan Rasul, tidak pernah dicontohkan Rasul, dan tidak pernah diperintahkan oleh Rasulullah SAW, itu kategorinya perbuatan bid'ah. Tapi pertanyaannya, apakah semua bid'ah itu dolalah? Apa tidak? Apakah di dalam bid'ah itu ada bid'ah dolalah, ada bid'ah hasanah? Nah ini perbedaannya. Jelas? Jelas? Jale. Nah, karena itu kita melihat, apakah di zaman Rasul SAW itu terjadi bid'ah? Apakah di zaman Khulafaur Rasyidin itu terjadi bid'ah? Apakah di zaman sahabat itu terjadi bid'ah? Apakah di zaman tabi'in itu terjadi bid'ah? Kita telusur. Ini untuk menjawab mereka yang memudahkan, yang dengan mudah dikit-dikit bid'ah. Bahkan kemarin Ustaz, saya itu oleh teman saya dibilangin bid'ah Ustaz. Gara-gara saya kalau awal tahun saya berdoa awal tahun, kalau saya akhir tahun saya berdoa akhir tahun Ustaz. Saya dibilang bid'ah Ustaz. Bayangkan, berdoa dibilang bid'ah. Atau nemen, Pak. Kalau bahasa Jembernya nemen. Nemen itu. Orang ini Masya Allah. Nah, ini kita lanjut Pak ya. Ini biar cepet aja. Diminum Pak, silakan. Santai aja Pak, gak usah tegang. Kita sampai jam 6 ya. Nah, sampai jam 6. Bid'ah di zaman Rasul, jadi gini, kan tadi definisinya
segala sesuatu yang tidak pernah dicontohkan Rasul, tidak pernah dikerjakan Rasul, dan tidak diperintahkan oleh Rasul, itu adalah bid'ah. Sekarang kita lihat di dalam sebuah buku, Kiai Haji Muhammad Hanif Muslih menulis buku Bid'ah Membawa Berkah. Oh, ini Pak, bid'ah membawa berkah. Ini saking jengkelnya nih Pak. Saking jengkelnya dia menulis bukunya ditulis dengan judul Bid'ah Membawa Berkah. Oh. Kalau tadi kan sesat Pak ya. Sekarang Bid'ah Membawa Berkah. Diterbitkan oleh penerbit Arido Toha Putra Group tahun 2013. Di halaman 19 sampai 23 beliau mengatakan perbuatan itu tidak pernah ada perintah, tidak pernah ada contoh dari Rasul, dan tidak pernah Rasul melakukan sebelumnya perbuatan itu. Maka perbuatan itu adalah betul-betul perbuatan bid'ah. Jelas? Jelas? Jelas. Jale. Jadi suatu hari Rasul sallallahu alaihi wasallam memanggil Bilal bin Rabah. Muadzin Rasul itu dipanggil oleh Rasul. Kemudian Rasul berkata, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam li Bilalin inda salatil fajr. Jadi pada suatu hari ketika di dalam salat subuh, di suatu hari di antara waktu salat subuh, Rasul memanggil Bilal, "Ya Bilal, hadithni bi arja amalin amiltahu indaka fil Islam. Fa inni sami'tu lailata daffan na'laik." Dalam redaksi yang lain dikatakan khashfata na'laik baina yadayya fil jannah. Jadi Rasul berkata kepada Bilal, "Ya Bilal, hadithni Bilal, jelaskan kepadaku, terangkan kepadaku bi arja amalin amil tahu indaka fil Islam." Intinya apa yang paling engkau harapkan dari amal-amalan yang engkau kerjakan di dalam Islam. Rasul kemudian menegaskan pertanyaan ini dengan penjelasan, fa inni sami'tu lailata daffan na'laik. Karena aku telah mendengar di malam itu daffan na'laik, suara sendalmu Bilal, baina yadaya, di hadapanku, fil jannah, sudah berada di surga. Alhamdulillah. Jadi Rasul mengatakan, Bilal, jelaskan kepadaku amalan apa yang engkau paling suka di dalam Islam, karena aku mendengar di malam tadi suara terompahmu, suara sendalmu sudah berada di surga. Ini Bilalnya masih hidup. Nabi masih hidup di dunia, Bilal masih hidup, tapi terompahnya sudah di surga. Maka Nabi bertanya, amalan apakah yang kau kerjakan sehingga terompahmu, suara terompahmu sudah berada dulu di surga? Ini terompah bisa masuk surga, Pak. Ini terompahnya Bilal. Ini cara Allah menjelaskan kepada umatnya, Nabi menjelaskan kepada umatnya. Ini metode dakwah namanya. Ini bisa ditelusuri di hadis itu, hadis Bukhari 1149, 1081, 1098, dan di kitab Imam Muslim 2498, Ahmad 9609, dan seterusnya. Hadirin kaum muslimin sidang subuh rahimakumullah. Apa jawaban Bilal? Faqala Bilal, maka Bilal menjawab, ma amiltu amalan arja indi annilam atatohar tuhurun taman fi sa'atin lailin au naharan. Ada yang bilang fi sa'atin minal laili au naharan illa sallaitu bidzalika tuhur ma kutiba li an usalliya. Bilal menjawab, ya Rasul, aku tidak mengamalkan sesuatu amalan yang lebih baik dan lebih aku harapkan. Cuma ya Rasul, aku ini setiap habis berwudu,
aku menyempurnakan wudunya, baik wudu itu aku lakukan di malam hari maupun di siang hari, illa shallaitu bidzalik, maka aku mengerjakan sholat sunnah sesudah wudu itu 2 rakaat. Ma kutiba li an usolliya, barulah setelah itu aku mengerjakan sholat yang lainnya. Jadi Bilal ini di waktu malam ataupun di waktu siang, setiap kali ba'da wudu dia melakukan sholat sunnah yang namanya sholat sunnah wudu. Ini Bilal mengerjakan ini tidak, jadi sholat sunnah wudu itu bermula tidak pernah dicontohkan Rasul, tidak pernah dikerjakan oleh Rasul, tidak pernah diperintahkan oleh Rasul. Bilal mengerjakannya sendiri, dengan inisiatif sendiri, dengan cara sendiri, dengan segala macam sendiri. Rasul tidak pernah mencontohkan, Rasul tidak pernah memerintahkan, Rasul tidak juga mengatakan, Bilal, sholat wudu, sholat sunnah wudu ba'da wudu. Enggak. Sampai-sampai kemudian Allah menunjukkan kepada Rasulullah, terompahnya Bilal sudah ada di surga, illa shallaitu bidzalik tuhur. Jadi kecuali dia itu menunjukkan sholat sunnah wudu. Alhamdulillah. Nih kalau habis wudu boleh dikerjakan. Nah, setelah itu maka kemudian baru Nabi Muhammad bersabda, ma min ahadin yatawaddau fayuhsinul wudu'a wa yusalli rak'atain muqbilun biqalbihi wa wajhi alaihima illa wajabat lahul jannah. Tidak ada seorang pun yang berwudu kemudian dia menyempurnakan wudunya, dan setelah dia itu berwudu wa yusalli rak'ataini, maka kemudian dia salat 2 rakaat yang disebut salat sunat wudu, wa wajhi alaihima, kemudian dia menghadap Allah dengan hati yang khusyuk, dengan wajah yang khusyuk, illa wajabat lahul jannah, maka wajib bagi orang itu masuk surga. Alhamdulillah. Jadi ternyata sholat sunnah wudu itu bisa mengantar kita masuk surga. Mau mengamalkan tak? Insya Allah. Ini. Jadi ini menunjukkan untuk membantah orang yang dikit-dikit mengatakan bahwa itu bid'ah. Ternyata Bilal mengerjakan sholat sunnah ba'da wudu tidak pernah dicontohkan Rasul, tidak pernah diperintahkan Rasul, dan tidak ada perintah dari Rasul untuk agar Bilal itu mengerjakan sholat sunnah. Nah, baru setelah Rasul mendengar Bilal, kemudian Rasul bersabda, barang siapa yang menyempurnakan wudunya, barang siapa yang berwudu lalu menyempurnakan wudunya, wa yusalli raka'ataini, dan kemudian sholat 2 rakaat dengan khusyuk, illa wajabat lahul jannah, maka orang itu wajib masuk surga. Alhamdulillah. Itu pertama. Jadi kalau kemudian kita tiba-tiba bid'ah, sering Pak kita dengar. Sering. Orang Masya Allah. Yang kedua,